Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bevi ya. Selamat datang, selamat bergabung, dan salam kenal yang buat baru join di YouTube channelnya aku. Semoga kalian suka dan terima kasih banyak yang udah selalu nontonin videonya aku terus. Sesuai sama apa yang ada di judul video, jadi kali ini aku mau berbagi pengalaman selama pernah melahirkan secara normal dan sesar. Sebenarnya itu aku pernah melahirkan 2 kali guys, dengan cara normal dan sesar, di tahun 2015 dan di tahun 2023. Nah, kira-kira kayak gimana proses yang aku rasakan selama melahirkan normal dan sesar? Simak baik-baik ya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, komen, subscribe juga YouTube channelnya aku, nyalain juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terupdate dari aku pastinya ya. Follow Instagramnya aku di sini. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini aku mau berbagi pengalaman yang melahirkan secara normal dulu ya. Aku melahirkan secara normal di tahun 2015 dan kebetulan baby aku pada saat itu berjenis kelamin laki-laki. Alhamdulillah dan sehat semuanya. Aku melahirkan secara normal dan memang tepat di usia kandungan 39 minggu, 4 atau setengah 4 pagi. Itu tuh aku kan ke kamar mandi kan, buang air kecil. Setelahnya itu aku ngerasain kayak kayak misalkan aku kan lanjut tidur lagi nih ya, terus kayak ngerasanya tuh loh, kok kayak kayak pipis lagi gitu, kayak buang air kecil lagi. Itu tuh sebenarnya tuh rasanya tuh kayak gitu, jadi ngalir terus. Tapi aku nggak sakit sama sekali, perut aku nggak sakit, tapi bener-bener deres banget kayak kita buang air kecil gitu, jadi keluar sendiri gitu. Nah, tapi dibarengi dengan lendir, tapi nggak ada warna yang kayak hijau atau hijau pekat dan segala macam. Itu bening bening, pokoknya kayak kayak tekstur buang air kecil aja kayak gitu. Nah, akhirnya setelah jam 6 pagi akhirnya aku dibawa ke rumah sakit. Tiba rumah sakit itu sekitar jam 7 pagi atau jam berapa ya, jam setengah 8 kalau nggak salah nyampe rumah sakit tuh. Dicek sama perawatnya sama dokternya, ternyata itu baru pembukaan 1. Nah, aku tunggu jam setengah 9 atau jam setengah 11 itu suami aku datang kan dari Bandung. Itu dicek lagi sama susternya kan, tapi itu masih keluar kayak misalkan kita buang air kecil, jadi masih bener-bener rembes, deres banget gitu loh. Tapi aku diinfus itu, pada saat udah diinfus, pas sampai rumah sakit itu langsung diinfus dan dicek jam setengah 11, setengah 12, selalu jam setengah 1 itu tuh dokter kan dicek sama dokter objinya kan datang. Itu tuh bener-bener pembukanya cuma 1, nggak ada pergerakan sama sekali dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang, jam setengah 1 siang. Itu tuh bener-bener nggak ada pergerakan pembukaan sama sekali, jadi bener-bener cuma 1 aja gitu. Akhirnya sama dokter objinya tuh ngasih 2 pilihan, ini mau langsung tindakan sesar atau mau normal dengan induksi. Padahal itu keadaannya aku tuh bener-bener kepala janin tuh udah dipanggul ya, udah turun, tapi nggak ada mau proses pembukaan selanjutnya gitu. Jadi cuma 1 aja, tapi udah rembes deres banget, takutnya kan kehabisan air ketubanya kan, udah takutnya keruh gitu. Akhirnya aku beraniin lah, kirain aku tuh pada saat itu tuh kan masih polos banget kan, belum nggak pernah, jarang banget aku ngecek internet pada saat itu. Akhirnya aku ngalamin proses induksi, aku pilih yang opsi induksi. Nah, kalau misalkan induksi nggak berjalan sampai pembukaan atau nggak ada pembukaan sama sekali, akhirnya kata dokternya harus disesar. Tapi alhamdulillahnya aku induksi jam setengah 2, 1 jam kemudian itu tuh benar-benar ngerasain kedahsyatan yang benar-benar sakit banget. Jadi sakitnya tuh sering gitu, 5 menit sekali langsung kayak kontraksi yang benar-benar perut itu kayak mau meletus, sakit banget. Dan itu mulai jam 3 ya aku ngerasain. Setelah diinduksi jam setengah 3 itu prosesnya tuh tadinya tuh makin sedikit, ini mah biasa, paling perut udah mau melahirkan, paling pembukaan gitu kan. Tapi lama kelamaan itu tuh prosesnya kayak makin sering gitu sakitnya, 5 menit sekali, bahkan pokoknya
bener-bener aku ngerasainnya tuh bener-bener kesakitan dan pengen banget aku udah nggak sanggup lagi, tapi kan pada saat jam 5 gitu ya dokternya masuk ke ruangan, ayo Bu itu udah sebentar lagi mau keluar, ayo ayo, tapi kan pada saat itu aku memang pasang ini juga kan, pasang oksigen juga kan, akhirnya keluarlah dengan keajaiban, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, itu bayi aku keluar dan aku bisa melahirkan secara normal dengan cara catatan tapi diinduksi ya. Itu tuh udah bener-bener sakitnya banget. Dan aku pada saat itu sebenarnya kalau misalkan kepalanya itu udah keluar, itu tuh udah plong, udah nggak ngerasain sakit. Aku melahirkan secara normal itu yang benar-benar ngerasain sakit banget, malah malah induksinya ketimbang proses pemulihannya. Udah keluar tuh udah seneng aja gitu bawaannya, aku nggak ngerasain kesakitannya dijahit atau gimana. Cuma memang pada saat aku setelah IMD nih, kan IMD setelah melahirkan itu langsung IMD kan, karena kan aku melahirkannya normal, jadi aku bisa langsung IMD ke bayi aku. Nah 2 jam setelah melahirkan itu kan aku dipindah ke ruang rawat inap. Itu memang benar-benar ngerasanya kayak merasa agak sakit, perih kayak gitu. Tapi ya udah enjoy aja gitu, ketimbang sama yang proses melahirkan, proses diinduksi itu masih kebayang-bayang dan bahkan masih sakit prosesnya itu ketimbang proses penyembuhan pasca melahirkannya menurut aku ya. Paginya aku udah enakan, udah langsung bisa mandi, bisa keramas, dan alhamdulillah air susu juga yang kolostrumnya itu udah mulai keluar kan, jadi aku bisa menyusuin. Nah dramanya lagi setelah itu kan aku pulang dari rumah sakit kan, itu dramanya payudara itu bengkak ya, mungkin karena kan mau proses menyusui kan, akhirnya kayak kembang gitu loh, kayak kenceng keras kayak gitu. Nah mungkin aku salahnya kalau misalkan kayak gitu nggak langsung, kan bayi itu kan seringnya tidur. Nah aku tuh kalau misalkan nyusuin itu nggak dibangunin 2 jam sekali gitu loh, jadi nunggu bayi bangun aja sebangunnya, jadi kan bikin payudara itu tuh kenceng dan keras gitu kan, nggak enak banget rasanya. Akhirnya di situ tuh demam, ya ya udah sih akhirnya manggil bidan, dikasih tahu, dikasih info kalau misalkan itu tuh bayi harus nyusu sesering mungkin 2 jam sekali, kalau misalkan lagi tidur dibangunin, atau kalau misalkan ngerasa keras itu tuh langsung diperah asinya supaya supaya si ibu itu tuh benar-benar pulih dan gak ngerasain badannya tuh kesakitan. Tapi kalau misalkan payudara bengkak menyusui ya, karena nggak disusuin itu benar-benar sakit juga guys, jadi kayak panas, rasanya tuh nggak enak. Tapi setelah udah disusuin ke bayi ataupun setelah diperah gitu, rasanya udah enakan lagi sih. Nah itu pengalaman aku secara normal ya, melahirkan secara normal seperti itu yang aku rasain, dan aku nggak ngerti kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang ngelahirin secara normal kontraksi alami, boleh langsung sharing-sharing aja. Aku ngalamin kontraksi itu karena diinduksi, karena pembukaannya itu tuh cuma satu, dari mulai jam 4 pagi sampai siang jam 2 itu nggak ada pembukaan sama sekali. Akhirnya dokternya kan suruh nyalanin induksi atau tindakan langsung sesar, tapi kan aku pengen normal akhirnya induksi, dan ternyata rasanya itu masya Allah banget gitu. Dan proses penyembuhannya setelah aku melahirkan secara normal itu tuh 4 hari udah enakan lagi, jadi udah jalan udah enak, bahkan 2 hari juga udah ya bisa di jalan lah, bisa jalan terus, gerak-gerak juga enak. Cuma mungkin dramanya lagi kalau misalkan mau buang air besar itu aku agak takut ya. Sebenarnya kan sama bidan tuh dikasih tahu, kalau misalkan kita melahirkan secara normal itu ya udah cebok-cebok kayak biasa aja, buang air besar kayak biasa aja. Cuma kan masih parno gitu kan, mau jongkok buang air besar itu tuh takut kayak gimana. Nah itu dramanya tuh kayak gitu. Kemudian di tahun 2023 alhamdulillah aku dikasih rezeki lagi, punya baby lagi, melahirkannya ini dengan cara berbeda pas waktu sama yang anak satu aku ini. Nah
Sebelumnya pas waktu hamil anak yang kedua ini usia 7 bulan itu tuh bayi aku kepalanya masih di atas, jadi nyesek gitu loh ke dada. Itu tuh bener-bener bikin sakit banget, aktivitasnya ngerasa keganggu. Dokter kalau misalkan udah usia 7 bulan itu kepala udah mulai proses turun ke bawah, tapi aku kepalanya masih di atas gitu. Akhirnya sama dokter tuh disuruh sujud, nggak apa-apa, ada kemungkinan bisa normal kata dokter objeknya aku itu, karena kan memang ada juga yang melahirkan di hari hanya itu baru turun panggul. Tapi ya udah aku optimis akhirnya aku kalau misalkan sholat sujudnya tuh lama dan main gimbal sering juga aku jalan kaki kan pada saat itu puasa ya, jadi aku kalau misalkan ngabuburit itu aku jalan kaki duluan, nanti suami sama anak aku yang pertama jemput pakai motor. Nah pokoknya ikhtiarnya tuh seperti itu kan, diseringin jalan kaki, seringin nungging, seringin sujud kayak gitu kan akhirnya. Tapi pas aku kontrol terakhir ya, menginjak usia udah ngelewatin HPL ya 41 minggu lebih ya, itu tuh aku HPL-nya sebenarnya tanggal berapa sih lupa. Pokoknya udah ngelewatin HPL lah. Akhirnya 1 minggu setelah melewatin HPL atau 8 hari setelah ngelewatin HPL itu tuh aku berobat lagi, kontrol lagi. Bu, ini sepertinya harus disesar karena memang satu ada lilitan tali pusar, terus juga adanya besar dan kepalanya itu masih di atas. Nah, akhirnya aku disesar lah, Mams. Tapi aku itu kan kontrol paginya di hari Senin kan, tanggal 10. Karena itu udah melewatin HPL-nya aku. Sebenarnya kata dokternya kalau misalkan di hari itu juga langsung mau tindakan sesar, siangnya udah bisa sih, yang penting aku puasa dulu kan. Cuma aku karena takut, butuh persiapan, terus langsung browsing-browsing, langsung cari tahu supaya proses penyembuhan sesar itu kayak gimana, rasanya sesar kayak gimana. Akhirnya aku ngasih tahu keluarga dulu, keluarga besar aku mau melahirkan secara sesar, harus disesar karena memang ada hal seperti itu kan. Akhirnya keluarga mendukung, ya udah kalau misalkan baiknya sesar ya udah sesar aja, atau juga dokter pasti nyaranin seperti itu udah yang paling terbaik buat ibu dan anaknya kan. Akhirnya langsung dirujuk, langsung infus, pasang infus di situ di jam 9 pagi. Terus jam 11 itu aku pasang kateter. Bener-bener rasanya tuh Masya Allah banget, panas, nyeri, pokoknya nggak enak banget lah rasanya. Setelah itu, setelah jam berapa, jam 11 ya, terus 1 jam kemudian aku tes alergi. Bener-bener Masya Allah panas, terus juga kayak ngerasanya tuh kayak pegel gitu kan. Setelahnya itu aku langsung dibawa ke ruang tindakan ya, di epidural yang di punggung apa pinggang, pokoknya yang suruh kayak gini, suruh ngelengkung banget kita tuh ya. Itu aku tuh heran ya, karena kan aku nyari informasi di luaran sana, katanya kalau misalkan suntik epidural yang kayak gini mau melahirkan proses secara sesar itu tuh katanya sakit kan. Tapi yang aku rasain itu tuh bener-bener nggak ada efek sakit sama sekali gitu. Malah aku kaget, loh udah dok, udah emang ibu nggak ngerasain? Enggak, dan emang bener-bener kayak ngerasanya ya udah gitu aja gitu. Mungkin karena aku relax juga kan ya, enggak begitu tegang juga karena kan udah sempat browsing dulu di TikTok, di internet, di YouTube dan segala macam proses melahirkan secara sesar. Nah bahkan sampai sekarang pun aku agak sedikit lupa gitu rasanya gimana ngerasain disuntik di kayak gini pada saat mau melahirkan secara sesar. Jadi kayak ngerasanya tuh kayak nggak sakit aja gitu, malah sakitan pasang kateter tadi ketimbang yang disuntik di sini menurut aku sih ya, bahkan kaget. Nah setelah itu aku ngerasanya tuh dari kaki langsung kesemutan, krenyem kayak gitu kan, langsung naik ke atas kayak gitu krenyem-krenyemnya, dan kayak efek kebas gitu sama perawatnya sama dokternya, coba bu angkat kaki bisa apa enggak, kalau misalkan nggak bisa ya udah. Tapi aku ngerasanya ya udah kayak kebas gitu aja, kesemutan berat banget gitu dari kaki sampai perut. Nah dari situ jam setengah 2-an gitu ya, mulai dokter objeknya dateng, terus berdoa dan segala macam. Aku proses tindakan sesar itu nggak ditemenin sama suami ya, suami sama ibu dan
anak aku yang pertama itu nunggu di luar, jadi ya udah itu aku melahirkan secara sesar tuh bener-bener ngerasainnya tuh nggak sakit, cuma sakit pasang kateter aja sih sama proses penyembuhan setelah melahirkan secara sesar. Karena pada saat bayi dikeluarin itu aku ngerasanya tuh kayak cuma ditekan, ditarik-tarik perut, dan perutnya itu kan kayak mati rasa gitu loh, kayak kebas dicubit aja, cuma cuma kayak ngerasanya tuh kayak gini tapi nggak perih sama sekali gitu. Rasain sedikit enek dan sedikit mual pada saat dokternya itu neken bagian atas, mungkin itu kayak neken kepala gitu, ngambil bayi itu mengganggu enek kayak nyampe muntah enggak sih, cuma sedikit aja ada rasa enek kayak ketekan gitu loh. Nah alhamdulillah di jam 14.14 itu anak aku lahir dan perempuan dan sudah sepasang, alhamdulillah banget. Setelah itu langsung dia diproses perapihannya, dijahit, dan aku ngerasanya juga ya udah alhamdulillah view normal, bayinya juga ibu dan bayinya juga sehat dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. BTW aku melahirkan sesar itu dengan cara sesar biasa ya, bukan yang erak. Jadi ya prosesnya ya seperti ini yang tadi aku ceritain itu. Langsung ke ruang rawat inap, di situ udah mulai ngerasanya rasa kayak kesakitan, kayak panas, perih, tapi bisa aku tahan gitu ya sampai benar-benar kaki aku tuh bisa digerakin. Aku harus bed rest dulu, jadi geraknya itu perlahan berproses gitu loh, nggak langsung harus gerak duduk kayak gitu, enggak, karena kan memang harus berproses dulu kan. Malamnya sekitar jam 11 itu kaki aku udah mulai udah nggak kesemutan lagi, udah enteng lagi, udah enakan lagi. Kata perawatnya, udah Bu, itu langsung diputer-puterin aja kayak gini aja pergelangan kakinya, perlahan aja, nanti kalau misalkan udah enakan lagi langsung ditekuk kakinya perlahan ditekuk. Terus kalau misalkan udah enakan lagi besoknya belajar miring kanan miring kiri ya Bu. Nah aku semalaman itu tuh benar-benar nggak bisa tidur sama sekali karena ngerasain panas, perih, sakit, kayak kita tuh kayak kena pisau ya, kayak kena pisau, pokoknya perih banget. Nyusui juga susah. Pas di hari ketiganya selang pipisnya dicabut, alhamdulillah plong banget, terus juga infusan dicabut. Nah dan ini juga aku belajar berdiri ya, maksudnya belajar berdiri dari ranjang sampai benar-benar berdiri, itu benar-benar ngerasanya tuh sakit banget, pokoknya masya Allah banget rasanya. Itu kayak kenceng, perih, terus panas. Semakin cepat mobilisasi, semakin cepat juga proses penyembuhan luka pasca sesar. Seperti itu sih yang aku rasain. Jadi lambat-lambat aja gitu, jangan langsung angkat berat. Jadi kita belajar miring-miring kanan dulu, miring-miring kiri dulu, belajar berdiri, belajar duduk, belajar jalannya pelan-pelan aja, aktivitasnya jangan terlalu berat, istirahat yang cukup, makan banyak protein yang banyak gitu ya, supaya cepat rapat lagi luka bekas jahitan di perutnya. Seperti itu sih yang aku rasainnya. Dan drama apa yang aku rasakan setelah proses persalinan secara sesar, satu itu aku benar-benar takut banget sama mandi. Sebenarnya mandi gak apa-apa sih, tapi karena aku tuh orangnya parno banget, bersin juga aku cuma kayak gitu aja, itu lama banget loh guys, aku nahan bersin cuma kayak gitu aja, nggak langsung haci kayak gitu, enggak sih, karena aku kan takut. Nah aku beraniin bersin normal itu pas usia setelah melahirkan 8 mingguan gitu, mau ketawa juga susah. Terus dramanya tuh paling itu sih, melahirkan secara sesar. Dan BTW di sini aku nggak minum obat sama sekali dari luar ya, jadi murni pure obat dari dokter, resep dari dokter aku habisin semuanya. Penyembuhan cuma makanan, pola makan dijaga, pola istirahat harus cukup, dan aku sering banget makanin ikan gabus karena dimasakin sama mertua kan, terus juga direbusin telur, itu yang aku proses penyembuhan secara sesarnya seperti itu. Support dari keluarga juga itu sangat peranan penting banget supaya kita lebih semangat lagi untuk berproses untuk penyembuhan secara sesar, jadi nggak kemudian gitu ya, jadi nggak sedih terus. Jadi pokoknya support dari keluarga juga sangat berperan penting banget untuk kita menjalankan supaya luka sesar kita tuh makin
makin apa ya, makin cepat sembuhnya. Nyusuin juga ke bayi ya, supaya kita tuh perutnya juga semakin mengecil lagi kan itunya, rahimnya. Kalau misalkan disuruh pilih sakitan mana antara normal dan sesar, keduanya itu tuh punya peranan sakit dan kelebihan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau di tubuh aku lebih sakitan setelah sesar sih ketimbang melahirkan secara normal. Pas waktu normal itu aku sakitnya ngerasa karena kontraksinya mungkin ya, di situ penyembuhannya itu aku nggak begitu sakit banget, tapi pas aku lahiran secara sesar aku lebih sakit penyembuhannya ketimbang menjalanin proses si sesar tadi, karena kan ada efek bius juga sih. Kadang kalau misalkan aku aktivitasnya itu tuh terlalu berat ataupun terlalu capek dan kurang tidur, itu tuh masih agak sedikit nyeri gitu di bekas sayatan perutnya, cuma nyut 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 kayak gitu aja. Jadi mungkin untuk proses penyembuhan sesar itu agak sedikit lebih memakan waktu lama ketimbang yang normal. Oke, segitu aja guys untuk sharingku kali ini karena anak aku udah bangun. Terima kasih banyak udah nonton video aku ini, semoga bermanfaat buat para ibu-ibu semuanya dan buat para teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.